Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya kaji seperti biasa minggu 3 kitab Riyadhus Shalihin yang masih membicarakan tentang Dajjal. Dan ini hadis-hadis tentang Dajjal, masih ada beberapa buah yang belum saya sampaikan. Hadis yang keempat tentang Dajjal dari kitab Riyadhus Shalihin, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal. Tidak ada satupun negeri kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinata, kecuali kota Madinah dan kota Mekah. Walaysa naqbun min anqabihima illa alaihil malaikah, dan tidak ada satupun celah di kedua kota itu kecuali al-malaikah, ada malaikat yang berbaris tahrusuma, yang menjaga kedua kota tersebut. Fayanjilu bis sabah, Dajjal itu akan turun di tanah berawa atau tanah bergaram di sekitar Madinah. Fatarjupul Madinatu salasa rojapatin, Madinah pun terguncang 3 kali guncangan. Yukhrijullahu minha kulla kafirin wa munafikin, Allah akan mengeluarkan dari kota Madinah setiap orang kafir, orang munafik. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung intisari. Yang pertama, Dajjal akan mendatangi hampir seluruh negeri di dunia, ya, kecuali yang disampaikan oleh Nabi, kota Mekah dan kota Madinah. Dia akan dijaga oleh para malaikat, ya. Jadi Saudi Arabia pun akan kedatangan Dajjal. Hanya 2 kota itu, Dajjal hanya sampai di wilayah luar Madinah, luar Mekah. Nah, kemudian kata Nabi, ketika Dajjal mendekati Madinah, yang tidak sampai masuk ke Madinah, Madinah pun akan berguncang seperti gempa, 3 kali gempa. Kemudian dengan guncangan tersebut, Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kota Madinah. Nah, hadis ini menunjukkan betapa mulianya kota Mekah dan kota Madinah. Allah memberikan perlindungan kepada keduanya. Allah membersihkan kota Mekah dan Madinah, terutama kota Madinah, dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak hanya berhubungan dengan Dajjal yang berbentuk fisik yang disamakan oleh baginda Nabi yang pernah disampaikan dalam hadis sebulan yang lalu, tetapi juga pada masa kini banyak pula muncul fitnah-fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal yang menggoyahkan iman. Ya, saat ini manusia menghadapi berbagai fitnah ideologi yang menyesatkan. Manusia hidup dalam gaya materialistis. Pengaruh media sosial yang menjauhkan dari agama pun tidak ketinggalan ikut berperan menjadi Dajjal. Ya. Mungkin anak-anak kita, cucu kita malas untuk melaksanakan sholat karena mereka sedang berhadapan dengan zat-zat, menunggu notifikasi dari TikToknya, dari WA-nya, kemudian juga
ya, semangat untuk mencari followersnya, bikin VT-nya, ya, video TikToknya dan sebagainya. Perlahan namun pasti ini akan menjauhkan dari apa? Agama. Nah, ini mirip rahimahullah dengan fitnah Dajjal. Yang tadi oleh Nabi, Dajjal itu datang mengguncangkan kota Madinah. Tidak masuk Madinah tapi mengguncangkan. Nah, oleh karena itulah, maka ketika diguncangkan, orang-orang yang kuat imannya tidak keluar dari Madinah. Tapi orang yang lemah imannya, orang kafir pasti, kemudian orang munafik akan keluar. Begitu juga dengan fitnah sekarang, fitnah ideologi, fitnah medsos. Hanya orang-orang yang teguh imannya akan kuat dari guncangan fitnah Dajjal tadi. Jadi jangan dikira ini kita tidak berada sekarang dalam fitnah Dajjal, Pak. Ya, ini yang di hadapan saya ini, ya, itu bisa jadi fitnah Dajjal ini. Habis waktu sekian jam bermedsos dia, ya. Oleh karena itu ini bulan Ramadan ini mari kita sama-sama kurangi jatah medsos. Quran bekang sekian juz per hari, ya, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang terkena fitnah Dajjal media sosial. Kemudian hadirin rahimakumullah, fenomena yang sekarang ini juga terbaca, tidak semua orang yang mengaku muslim, mukmin, benar-benar kuat imannya. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan bahwa Madinah akan mengeluarkan orang munafik, bahkan orang kafir saat terjadi guncangan. Ya, fenomena sekarang ini pun terlihat ada ujian yang benar-benar sudah masuk. Musibah ini juga merupakan apa? Ujian, tekanan hidup, ya, godaan dunia yang berupa harta, wanita, tahta. Nah, karena ujian ini begitu berat, maka tidak sedikit orang yang tadi katakan muslim mukmin secara KTP mulai meninggalkan nilai-nilai agama karena begitu kerasnya musibah dan tekanan hidup. Ya, ini menandakan bahwasanya ketika nilai-nilai agama itu dikalahkan oleh guncangan musibah tadi, ya, tekanan hidup tadi, ini menunjukkan bahwasanya iman belum kokoh. Nah, oleh karena itulah maka kita harus menjadi Madinah, artinya memiliki kekuatan iman agar ketika terjadi guncangan yang sekarang terjadi, musibah di mana-mana, tekanan hidup, ekonomi, dunia dan sebagainya, kita tetap eksis, ya, menjaga kemurnian dan kemuliaan iman kita. Hadirin rahimakumullah, Nabi mengkhususkan Madinah yang merupakan tempat bersemayamnya jasad Nabi di Masjid Nabawi. Ini memberikan pesan kepada kita bahwa Madinah sebagai simbol lingkungan yang menjaga iman, ya. Oleh karena itu banyak orang yang merindukan hidup di lingkungan yang baik seperti Madinah. Bapak mungkin pernah merasakan ketika hajian atau umroh, bagaimana adab orang Madinah dengan orang Mekah beda, ya. Saya rasakan beda, ya. Kalau Mekah itu gak kasar omongannya, dan juga disamping kurang ramah lah orang-orangnya. Kemudian kalau di Madinah beda, orangnya ramah. Kalau dulu di Mekah itu orang bebas, masih banyak yang tidak pakai niqab. Madinah masih terpelihara pakai niqab. Tapi sekarang dengan kebijakan, ya, MBS itu tidak diwajibkan di Saudi Arabia menggunakan jilbab lagi. Jadi jangan heran kalau Bapak sekarang di Mekah melihat warawiri wanita-wanita Arab pakai mobil nyetir kemudian tidak pakai jilbab, ya. Begitu juga apalagi yang namanya di Jeddah. Nah, hadirin rahimakumullah, insya Allah kalau Madinah masih tetap terjaga, ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, dari
sini kita diajarkan untuk pentingnya memilih lingkungan yang sehat, lingkungan yang tetap menjaga nilai-nilai Islam. Ya, tujuannya apa? Ketika kita menghidupkan Madinah, supaya saat terjadi guncangan-guncangan ujian tadi, kita memang memiliki kekuatan. Ya, makanya Madinah itu tipikal kota yang sangat sejuk. Ya, udaranya juga beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah sekian derajat, di Madinah tidak sepanas di Mekah. Kemudian juga orangnya ramah dan lain sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian ujian ini datang adalah sebagai sarana penyaringan keimanan. Ya, fenomena krisis moral, bencana, kesulitan hidup itu sering menjadi ujian, ya, yang terjadi dengan tujuan apa? Untuk memperlihatkan siapa orang yang sabar, siapa orang yang taat, ya, siapa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja perang Badar, perang Uhud. Ya, itu ujian. Siapa yang patuh kepada Nabi, siapa yang tidak patuh kepada Nabi, tidak patuh karena Nabi, perang Uhud kalah. Peristiwa Isra Mi'raj pun sama. Ya, ini ujian. Ada orang yang lebih tambah kuat imannya seperti Abu Bakar Siddiq. Ada orang yang keluar dari Islam. Sama dengan kita juga sekarang. Menghadapi Ramadan ini adalah ujian. Akan disaring oleh Allah. Siapa yang benar-benar kuat untuk menghidupkan Ramadan, tarawih full, baca Quran hatam, ya, itu. Ya, apalagi sekarang musim hujan ini, Pak, ya. Malam pertama masih enggak ada hujan, malam kedua, malam ketiga, malam keempat aja, jangankan hujan, gerimis aja, itu tenda 2 lokal bisa kosong. Malam berikutnya enggak hujan, dikira akan terisi lagi, ternyata tidak, sudah aja, cukup sampai di situ. Ya, betul, pindah ke dalam. Saya kan tiap malam keliling itu. Ya, alhamdulillah di sini nanti 2 kali, di sana sampai ke Kelari CKM itu. Itu tenda kosong itu. Ya. Pada malam berapa? Malam kelima itu. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, zaman sekarang ini penuh ujian seperti Madinah yang mengeluarkan orang munafik dari guncangan saat terjadi guncangan. Kemudian juga Bapak sekalian, kehidupan modern juga tidak kalah sekarang ini, penuh dengan ujian yang akan membedakan siapa yang imannya kuat, siapa yang imannya lemah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang imannya lemah. Sekalipun ini Masjid Peruri, ini bukan Masjid Nabawi, tapi tipikalnya mudah-mudahan menjadi tipikal ataupun sifat dari Masjid Nabawi yang selalu dirindukan oleh setiap orang untuk mau melaksanakan sholat berjamaah, taklim dan lain sebagainya. Ya, Pak, ya. Kemudian hadis yang berikutnya yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala yatba'ud dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim tayalisah, rawahu Muslim. Akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang Yahudi Asbahan. Mereka memakai toyalisah. Toyalisah adalah kain ataupun selendang yang dikenakan di kepala, ataupun selendang yang dikenakan di atas bahu. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW, ya, dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah, salah satu mukjizatnya adalah bisa memprediksi, Pak, hal yang akan datang. Ya, Nabi bisa memprediksi hal yang datang, hal yang gaib. Dan kalau Nabi memprediksi hal yang gaib itu kan diantaranya masa yang akan datang, sudah dipastikan benar terjadi dan akan terjadi. Sudah dan akan terjadi. Yang sudah banyak terjadi. Dan ini diantaranya akan terjadi nanti. Kata Nabi, ya,
Dajjal akan memiliki pengikut yang banyak. Ya, di antara pengikutnya adalah 70.000 orang Yahudi Asbahan. Ya, nah Asbahan ini sekitar Iran Irak gitu. Ya, kemudian si pengikut Dajjal ini memiliki ciri khusus, yaitu memiliki ciri khusus menggunakan seragam yang ditandai dengan toyalisah. Toyalisah itu sejenis kain atau selendang khas, ya Pak ya. Nah, dari hadis ini pula kita bisa melihat banyak orang yang tertipu dengan fitnah Dajjal. Ya, banyak orang tertipu dengan maka oleh karena itulah ya Nabi mengatakan nanti ada 70.000. Ya, itu mereka tidak sadar menjadi pengikut Dajjal. Bukan hanya orang-orang Yahudi saja, selain Yahudi pun bisa menjadi pengikutnya. Nah, oleh karena itulah maka hadis ini memberikan peringatan keras kepada kita, Pak, sama dengan hadis tadi, untuk memperkuat keimanan, memperkokoh persatuan, ya, agar kita tidak terpengaruh oleh fitnah dan kesesatan Dajjal tadi. Ya, ini sarinya hadis ini menyampaikan bahwa fitnah Dajjal sangat besar sehingga diikuti oleh orang banyak. Nah, kemudian bagi kita sebagai seorang mukmin agar tidak menjadi pengikut Dajjal, maka andalan kita adalah memperkuat, memperkokoh keimanan dan keislaman kita. Para hadirin rahimakumullah, namun fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak orang yang mengikuti tipikal Dajjal, artinya mengikuti sifatnya. Apa diantaranya? Banyak orang yang mengikuti suatu ilmu, banyak orang mengikuti sesuatu tanpa didasari oleh ilmu. Ya, yatba'us syai' bighairi ilmin, ngikutin sesuatu tanpa dasar ilmu. Banyak orang yang mudah terpesona ya kepada seseorang karena ketokohan, karena tren, ya, karena sudah jadi populer atau memang orang sudah populis sekali, tapi bukan karena kebenaran. Kita sering mendengar, Pak, ya, orang yang mengaku nabi, betul nggak? Mengaku rasul. Di Bandung, di Karawang juga ada. Di Pulau Jawa ini yang paling banyak, menurut penelitian sudah puluhan yang mengaku nabi. Ya, mengikuti aliran A, mengikuti aliran B karena populer. Ya, ini mencerminkan kelak banyak orang yang mengikuti Dajjal karena tertipu oleh tampilan luar. Ya, nah ini tampilan ini, casing ini tidak sedikit. Ada orang pura-pura menawarkan jasa, ya. Oleh karena itu, ini merupakan satu warning bagi kita semua, bahwasanya ketika kita mengikuti sesuatu harus didasari oleh ilmu, harus didasari oleh pengetahuan, terutama pengetahuan agama, yang di situ tercantum ada antara halal dan haramnya. Ya, kemudian hadirin rahimakumullah, juga tidak kalah penting, ya, fitnah Dajjal ini berupa kekuatan propaganda, manipulasi informasi tidak sedikit yang beredar di masyarakat, di media sosial, betul nggak? Terutama ini, Pak, manipulasi informasi. Kita lihat bagaimana foto saja sekarang bisa dirubah. Saya aja bisa dirubah dengan AI itu. Ya, mau di usia berapa saya ini? Haji Soleh juga bisa. Mau usia 20 tahun? Bisa. Video kan bisa. Duduk berbarengan dengan siapa saja bisa. Betul nggak? Ya kan? Dan orang yang tidak tahu termanipulasi sehingga percaya. Ya, itu dia percaya, padahal itu kebohongan. Ya,
Kita harus bercermin, Pak. Syria itu hancur karena propaganda, karena manipulasi informasi. Syria hancur, Libya hancur, ya, itu oleh karena propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertahan. Irak hancur, Afghanistan sama, Indonesia aja mungkin bahkan dipastikan ingin disepertikan apa? Afghanistan, ingin dijadikan seperti Irak, ingin dijadikan seperti Libya, ingin dijadikan seperti apa? Ingin dijadikan seperti ya Syria yang sekarang rakyatnya miskin. Coba aja. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama, Bapak sekalian, jangan terprovokasi oleh medsos. Jangan mudah percaya dengan video yang dipotong-potong. Ya, dengan foto yang tidak banyak di YouTube, coba lihat aja. Itu orang demi menaikkan tren, demi menaikkan follower, demi menaikkan apa? Ya, itu subscribe-nya tidak henti-henti. Berita bohong, propaganda itu diluncurkan sedemikian rupa. Dan kita ini terus terang aja banyak yang terpercaya dengan berita itu, sehingga di-download, di-share, dimasukkan ke dalam grup. Di grup WA disambungkan terus komentar, ya, di TikTok, komentar di IG, komentar di Facebook. Apa komentarnya? Cacian makian, padahal itu belum tentu asli. Ya, saya dulu kalau ada saya masih tugas di intelijen gampang. Ini gimana? A1 bukan? Oh, bukan itu. Itu hoax katanya. Wah, ini beritanya berita nasional itu seperti Detikcom atau apalah gitu ya. Ya, bohong. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Nah, makanya harus hati-hati ini. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, fenomena yang sekarang terjadi juga, banyak orang yang fanatisme buta terhadap tokoh dan kelompok. Ya, Dajjal kan begitu tadi. Karena penampilan, karena ketokohannya, ya, itu sehingga dari akibat fanatisme ini, sebagian orang membela tokoh atau kelompok tertentu tanpa berpikir kritis, ya kan? Dari sejak pilpres ini, beberapa puluh tahun yang lalu, dari sejak pemilihan presiden secara langsung ini, kita ini terkubu-kubu, terkotak-kotak, Pak, ya Pak ya. Ya, ada orang membela tokoh ini, membela partai ini, kelompok tertentu. Kemarin, menyanjung tinggi, setinggi langit, ini hebat. Sekarang, ketika tidak menjadi bagian darinya, mencacinya pun tidak kalah hebat. Ini yang sekarang terjadi. Ya, hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama, ya, tidak fanatisme terhadap ketokohan seseorang yang dulu kita idolakan, karena bisa jadi manusia yang kita idolakan itu adalah bagian daripada Dajjal. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian juga berikutnya kesimpulan lah karena waktu, fenomena sekarang ini menunjukkan bahwa manusia mudah tertipu karena tampilan dari luar, ya, propaganda dan kepentingan dunia. Ini menjadi makanya hadis ini menjadikan peringatan kepada kita semua agar kita umat Islam senantiasa memperkuat iman, ilmu, ya, kedekatan kepada Allah, agar tidak menjadi pengikut kesesatan tadi. Seperti Yahudi yang yang mengikuti Dajjal. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang ketiga dari Ummi Syarik radhiyallahu anha. Annaha sami'at Nabi yaqulu, sesungguhnya dia berkata, dia mendengar sabda baginda Nabi Muhammad SAW, layan piron nasu minad dajjal fil jibal, sungguh manusia akan benar-benar lari menjauh dari Dajjal ke gunung-gunung. Ini hadis riwayat Muslim. Para hadirin rahimakumullah,
Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, yang secara makna umum hadis ini menunjukkan bahwa ketika muncul Dajjal, orang-orang beriman akan menyelamatkan diri, ya, dengan menjauh dan menghindari demi menjaga keimanan. Itu secara makna umum. Nah, intisari dari hadis ini, ketika muncul Dajjal, manusia akan merasa takut terhadap fitnahnya. Ya. Oleh karena itulah maka orang-orang yang beriman yang takut akan fitnah Dajjal ini akan berusaha menjauh, menyelamatkan diri darinya. Beda orang yang tidak beriman justru akan mendekati kepada fitnah Dajjal tersebut. Makanya ada doa ya Pak ya, wa'udzubika min fitnatid Dajjal. Nah, kemana mereka akan menyelamatkan diri? Nabi mengatakan mereka akan menyelamatkan diri ilal jibal, ke gunung-gunung atau tempat terpencil untuk menjaga iman. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga secara eksplisit menunjukkan bahwasanya fitnah Dajjal itu, ya, begitu besar. Oleh karena begitu besar, maka kita harus berusaha menghindarinya. Ya. Itu. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Nah, kembali lagi pada fitnah Dajjal yang sekarang ini walaupun fisiknya belum ada tapi sifatnya sudah mengada. Apa yang perlu kita ambil kesimpulan dari hadis ini ketika fitnah Dajjal itu datang? Yang mana fitnah Dajjal itu, ya, tipikalnya sudah ada, kita berusaha Pak menjauhi lingkungan yang sekiranya akan merusak. Ya. Nah, ini banyak juga yang sekarang ini orang yang mulai memilih menjauh dari lingkungan yang di situ penuh dengan unsur-unsur yang menjurus kepada maksiat. Ya. Jauhi lingkungan yang bisa menjurus kepada pergaulan bebas ataupun pengaruh negatif. Di mana adanya bukan hanya tempat tapi suasana. Suasana mana? Ini diantara gadget ini bagian daripada yang menarik kepada itu. Maka oleh karena itulah, maka supaya kita bisa mengimbangi jangan sampai terpengaruh oleh gadget, oleh fitnah-fitnah tadi, carilah tempat-tempat yang bisa meningkatkan religius kita, majelis taklim, majelis ilmu, ya, itu, atau komunitas-komunitas orang-orang soleh. Ini ada bagian daripada apa? Menjauh daripada fitnah Dajjal tadi. Ya, walaupun secara fisik itu fitnah Dajjal belum datang fisiknya, tapi fitnahnya sudah datang. Kemudian hadirin rahimakumullah, ya, kita dianjurkan dengan hadis ini karena fitnah Dajjal begitu keras, kita harus berusaha menghindar ke gunung. Ini berarti, ya, kita diajarkan untuk hijrah menuju kehidupan yang lebih tenang dan religius. Ya. Kata Nabi kan tadi, orang beriman akan menjauh, naik ke gunung-gunung. Ya. Dan Dajjal lagi belum datang, bukan Dajjal yang fisik tadi. Tapi fitnahnya sudah ada. Nah, kita diusahakan untuk hijrah menuju suasana yang lebih tenang, suasana yang lebih religius. Ya. Itu. Nah, oleh karena itulah maka pedoman agama ini menjadi gunung kita untuk apa? Untuk menghindar dari fitnah tadi. Ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, sebagian dari hijrah atau pindah ke gunung yaitu mengurangi apa? Paparan media yang merusak hati. Ya. Batasi medsosnya, tontonannya, buat kontennya ataupun menonton konten yang bisa merusak, yang bisa melalaikan zikir kepada kita. Ya, ya, kalau sekedar ingin tahu sih nggak jadi masalah. Saya juga begitu Pak. Sekedar ingin tahu, udah cukup sekali aja. Ya, bukan berarti anti
untuk media sosial, tidak. Banyak sekarang kiai-kiai besar juga bermedia sosial, tapi sekiranya bisa mendatangkan positif. Ya, saya berusaha beli ini untuk apa? Untuk dakwah. Ya, untuk bisa berkomunikasi dengan bapak-bapak sekalian ini. Jadi itu maksudnya. Nah, oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, kurangi hal-hal yang sekiranya akan merusak hati kita. Apalagi berita-berita tentang ketokohan, ya, yang muncul, oh si anu kena ini, si anu kena ini, dan itu berita yang buruk, justru itu yang viral. Ya, nah itu menggoda kepada kita untuk bisa menontonnya, bisa berkomentar lagi. Ketika kita berkomentar, dibully komentar kita, kita pun tidak kalah diam, membalas lagi, akhirnya jadi pertengkaran di media sosial, dan itu bisa bertahan bertahun-tahun. Hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah maka ya, istilah ujlah ini merupakan sesuatu hal yang apa? Yang memang kalau melihat sabda Nabi ini, menghindar ke gunung artinya kita berujlah, mengasingkan diri. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ujlah atau mengasingkan diri ini bukan berarti meninggalkan masyarakat secara fisik saja. Memang ada, seperti Nabi kan pernah ujlah ke Gua Hiro. Ya, itu hijrah secara fisik. Tapi juga kita sekarang, kita bisa ujrah tapi tidak secara fisik seperti Nabi ke Gua Hiro untuk menghindari fitnah tadi. Bagaimana kita hijrah tidak secara fisik? Yaitu menjaga hati agar tidak terikat pada dunia. Saat kumandang adzan, kita abaikan dulu urusan dunia kita, kecuali yang urgen. Ya, laksanakan dulu sholat. Itu ujrah, Pak, dari dunia. Menghindari lingkungan yang merusak ruhani. Ya, hindari hal-hal yang bisa menjurus kepada ghibah, ngobrol di pos ronda, kongko di kopi, di kafe-kafe, maaf, yang durasinya cukup sampai 3-4 jam, kopinya sudah habis, ngobrolnya nggak habis-habis. Ya kan? Iya. Di sini banyak itu, waduh penuh banget itu, ya. Kopinya cuma berapa? Paling 12.000. Saya juga suka beli 20.000, ya. Itu kalau diseruput 3 menit, 10 menit juga selesai. Tapi kan bisa jadi durasinya lama, kopinya sudah habis, kongkonya yang nggak habis-habis, dimanjakan dengan wifi yang gratis, ya. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi, hijrah apa ujlah bukan hanya secara fisik tapi juga non fisik kita. Jaga hati agar tidak terikat dengan dunia, hindari lingkungan yang merusak rohani. Termasuk ujlah juga mengurangi hal-hal yang bisa melalaikan kepada Allah. Ketika kita opkan ini HP, gadget kita opkan, ya. Sejenak kita bertafakur, sejenak kita berzikir, ini bagian ujlah juga, Pak. Ya. Tujuannya apa ujlah itu? Untuk menjaga kemurnian hubungan kita dengan Allah. Intinya itu. Nabi ujlah ke Gua Hiro. Syekh Abdul Muhyi, ya, wali Pamijan, dia ujlah ke Gua Saparwadi. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian hubungan kita dengan Allah. Ini tujuannya. Walaupun secara fisik kita tidak ujlah, tapi secara rohani kita ujlah. Hadirin rahimakumullah, menurut pandangan ahli tasawuf, gunung itu sebagai simbol keteguhan iman. Gunung dalam perspektif tasawuf adalah kekuatan hati, keteguhan iman, kestabilan ruhani. Oleh karena itu, hati yang dekat dengan Allah akan menjadi kokoh seperti gunung. Ya, tidak mudah digoyahkan oleh fitnah. Nah, oleh karena itu orang yang beriman, pafiru ilallah, larinya kepada Allah lagi. Bagaimana bisa pafiru kepada Allah, senantiasa berhubungan mesra dengan Allah? Di antaranya zikrullah, zikir kepada Allah. Ini bagian kita lari kepada gunung. Tilawatil Quran, baca Quran, ini bagian lari kita ke gunung. Ya, hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah maka
Di samping kita ujlah juga demi menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga dari fitnah dajjal ini, ada juga saatnya kita berholwat menyendiri, Pak. Coba holwat. Bapak sepertiga malam bangun sekitar jam 2, jam 3 di kamar sendirian, itu bagian daripada holwat. Tapi holwatnya bukan dengan pegang ini, ya. Ya kalau holwat dengan sambil scroll mah ya bukan holwat atuh. Sama aja. Holwat bermesraan dengan Allah. Tadi gitu nggak? Ya, itu berkontemplasi dengan Allah, dengan berzikir, muhasabah, istighfar. Ya, itu bagian daripada lari ke gunung. Sekarang ini gunungnya dengan ujlah, dengan holwat, ya, itikaf ini bagian daripada apa? Lari ke gunung. Ya, itu. Makanya masjid itu ramaikan terus, Pak. Ya, ini gunung kita, ini gunung. Ya, gunung kita ini. Taklim ini adalah gunung. Agar kita bisa selamat. Terakhir barangkali dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallam yaqul ma baina khalqi Adam ila yaum qiyamis sa'ah amrun akbar minad dajjal. Tidak ada satupun perkara sejak penciptaan Adam hingga terjadinya kiamat yang lebih besar daripada fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim juga. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya fitnah dajjal ini adalah fitnah yang paling terbesar. Ya. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini yang paling terbesar. Tidak akan ada lagi bisa mengalahkan fitnah dajjal. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi hadis ini menggambarkan bahwasanya fitnah dajjal fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Kemudian juga tidak ada ujian yang lebih dahsyat sejak Nabi Adam sampai hari kiamat selain daripada fitnah dajjal. Nah, oleh karena itulah kita harus waspada betapa bahayanya fitnah dajjal ini, karena akan menyesatkan kebanyakan manusia. Ya, ini ya peringatan dari sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita berusaha menjaga fitnah dajjal ini. Tadi sudah sampaikan, mencari keselamatan, mencari keamanan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu besarnya fitnah dajjal tersebut. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fitnah dajjal yang sangat besar ini juga sekarang pun, ya, walaupun fisiknya tadi saya sampaikan, tapi secara karakternya fitnah dajjal itu juga sudah muncul. Ya, diakui atau tidak, kita ini sudah banyak orang yang termakan oleh fitnah dajjal. Di antaranya apa? Kebenaran, ya, yang sering dikaburkan oleh opini, maaf. Di antaranya kebenaran sering dikaburkan oleh opini. Ya. Opini publik ini kadang-kadang mempengaruhi. Betul nggak? Opini publik mempengaruhi, propaganda, manipulasi media. Kadang-kadang hakim juga karena opini publik yang begitu kuat bisa jadi tergoyahkan. Ya. Ya, beberapa kasus kan pihak berwajib karena opini publik, netizen yang waduh luar biasa, akhirnya runtuh juga keadilan itu. Ya, nah ini juga bagian dari fitnah dajjal, Pak. Nah, kemudian apa? Kita ini juga sekarang berada dalam fitnah dajjal, diakui atau tidak teknologi yang memukau dan bisa menipu. Tadi saya sampaikan perkembangan AI, betul nggak? Itu aplikasi AI ini Masya Allah terus bersaing. Dulu ada namanya ini, ada Gemini, ada ChatGPT, terus muncul lagi Cina juga nggak ketinggalan bikin, ya, namanya apa, DeepSeek, ya. DeepSeek itu bukan ini. DeepSeek itu lambangnya ikan hiu. Itu muncul lagi ini yang oleh orang-orang yang cerdik pandai digunakan untuk apa? Untuk membuat ilusi, untuk membuat tipuan, ya. Sehingga yang terjadi apa? Kita nanti tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil.
Ini juga fitnah Dajjal yang tidak kalah penting besarnya. Ya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ya. Ini diwaspadai hadis ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, fenomena yang sekarang ini juga terjadi, materialisme dan penyembahan dunia. Banyak orang yang menjadikan harta, jabatan, popularitas sebagai tujuan hidup, padahal agama menjadikan harta jabatan sebagai fasilitas kendaraan kita untuk apa? Untuk akhirat nanti. Sehingga mohon maaf saja, dunia ini sudah mulai dijadikan Tuhan kecil. Ya. Artinya segala-galanya, kalau tanpa itu seolah-olah hidup ini akan hancur. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, hanya kesenangan yang menipu. Silakan cari jabatan setinggi-tingginya, harta sebanyak-banyaknya, tapi jadikanlah itu sebagai kendaraan. Kendaraan kemana? Menuju kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itulah, kalau orang yang memang menjadikan jabatannya sebagai apa? Sebagai kendaraan, ya, tidak sedikit mereka menjabat, tetap tekun takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini di kita ini ada Pak Kapolsek rajin berjamaah di masjid. Subuh ada terus, kalau subuhnya selalu dijaga, insya Allah, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, isanya, maghribnya, isanya Pak Kapolsek selalu berjamaah. Ya, Pak Haji Asep. Kemudian juga harta, tidak sedikit orang Bapak sekalian yang menjadikan harta sebagai kendaraan untuk akhirat. Saya mungkin bisa jadi masuk surga itu didahului oleh Pak Yusuf Hamka yang punya jalan tol. Sudah berapa ratus, bukan ratus, ribu masjid yang dibangun oleh dia. Sudah berapa juta fakir miskin, ya, yang diberi oleh dia. Nah itulah dunia dijadikan apa? Kendaraan. Ya. Nah oleh itu marilah Bapak sekalian, melalui hadis yang terakhir ini, ya, kita menjaga dari fitnah kubur, fitnah Dajjal, agar kita selamat nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, barangkali kita tidak lama lagi, beberapa hari lagi Pak, kalau nanya kapan puasa Pak Ustadz, saya pasti jawab tanggal 1 Ramadan. Nah itu ya. Habis masih suka ada yang WA Pak. Betul terus, ada yang WA saya, kapan mulai puasa? Ya tanggal 1 Ramadan lah. Kapan 1 Ramadannya? Ya tunggu nanti pengumuman pemerintah, ya, antara ya pengumuman malam Rabu ya. Ya kalau malam Rabu nggak ada pengumuman, ya udah pasti hari Kamis tuh tanggal 1 malam Kamisnya kita taraweh. Cuma mudah-mudahan tidak seperti kemarin ya Pak ya. Kita nunggu sampai Isya belum, terus pas sudah Isya ada pengumuman, jadi besok apa? Puasa. Orang sudah bubar. Ya. Terus gimana? Ya taraweh yang biasanya malam pertama penuh, itu cuma ada berapa? Ada 3-4 saf. Ada DKM yang di sana itu Pak Ustadz rugi. Rugi apa? Rugi malam pertama, kotak amal nggak isi. Jadi urusannya bukan masjid yang ramai, kotak amalnya sepi katanya. Ya, aduh, yang dicari kotak amal mulu kata saya ini. Ya udah, begitu saja barangkali Bapak sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masyarakat Jambi, mungkin ada yang masih ingin bertanya atau penasaran, Dajjal itu seperti apa sih? Kami persilakan untuk bertanya. Kami persilakan Bapak, atau memang sudah paham semua? Yang lain mungkin silakan mengenai Dajjal. Pak Imron, silahkan. Pak Haji Puji, silakan bertanya Pak. Kalau memang tidak ada pertanyaan berarti semua sudah paham. Cuma saya ingin ini aja Pak Kiai, untuk menghindari Dajjal itu, sekarang Dajjal itu kan sudah macam-macam, bukan lagi yang dibilang satu mata, tapi tadi dari medsos. Nah ini kita harus bagaimana supaya menghindari Dajjal, apalagi menghadapi puasa di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ya.
Pertama, kita harus melihat dulu ini yang memberitakan medsos itu dari mana ini, itu sumbernya, ya. Itu yang harus dicermati oleh kita. Kalau berita nasional seperti ya yang sudah terkenal lah, ya seperti Detikom itu bolehlah mungkin. Ya, kemudian yang kedua dari ormas keagamaan, kita lihat dulu ini dari mana ini, ya. Kalau yang si A ini yang biasanya menyebarkan fitnah, provokasi, ya tentu kita harus hindari. Ini juga merupakan dari fitnah Dajjal. Kemudian yang berikutnya juga person, orang. Nah ini juga orang ini punya kasus enggak? Kalau orang ini punya kasus, misalnya dengan apa? Pernah dengan pihak berwajib. Kenapa? Karena dia berurusan dengan medsos, ya, pelanggaran IT. Nah ini juga perlu diwaspadai karena itu adalah bagian dari fitnah Dajjal. Nah itu yang saya suka. Ini begini. Oh ini siapa yang beritakan? Oh ini begini. Tentunya ini merupakan dari bagian dari kewaspadaan. Ya, cukup barangkali.